Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalian bisa menyimak di buku paket kalian, karena di sini aku cuma memberikan materi sedikit saja. Karena untuk materi ini tidak butuh waktu lama, untuk kalian memahaminya, karena intinya kalian membuktikan bahwa di sekitar kalian itu terdapat banyak larutan, termasuk air. Kalau air itu sebagai pelarut, cuma kalau air sungai itu ada yang terlarut, jadi namanya larutan juga. Larutan malah campurannya campuran heterogen, bukan campuran cuma homogen kalau air sungai. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan berbagai jenis air ditambah berbagai jenis larutan. Kalian boleh memakai air sabun, air jeruk, air larutan urea, larutan gula, larutan garam, dan lain-lain yang semuanya sudah ada di LKPD atau LKS yang harus kalian praktekkan nanti. Jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang mencari ikan dengan setrum? Mungkin kalian pernah dengar nyetrum ikan tetapi dia sendiri kesetrum. Atau pada saat musim hujan ada kabel yang mengelupas. Di berita TV-TV itu kalian pernah mendengar ada anak yang memegang tiang listrik, karena tiang listrik ada nyangkut kabel yang mengelupas, terus ada musim hujan dia megang dan dia meninggal karena kesetrum di situ. Itu membuktikan bahwa air itu dapat menghantarkan listrik. Nanti kalian buktikan dengan alat uji elektrolit dengan berbagai macam air, gitu ya. Nah, kita akan pelajari di sini. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik nanti diuji dengan alat uji elektrolit. Nah, ini adalah tugas kalian, proyek. Secara berkelompok, kalian harus membuat alat ini, setting alat ini. Nanti dengan melihat gambar aja sudah jelas kelihatan kalau anak-anak kalian laki-laki biasanya lebih kreatif dibandingkan anak perempuan. Jadi kalian bisa setting seperti ini. Jadi nanti kalian butuh aki, nggak usah pakai aki, nanti pakainya arus arah yang lain. Kalian boleh pakai batu baterai, paling tidak voltasenya 6 volt. Kalau 6 volt berarti kalian butuh batu baterai 4. Biar nanti gampang digabung, pakainya batu baterai yang besar, walaupun yang kecil cuma sama, voltasenya sama, semua 1,5 volt. Nanti batu baterai 4 digabung, boleh kalian gulung-gulung pakai kertas HVS, ditali, pada ujungnya nanti dihubungkan dengan kabel. Nah, nanti kabelnya salah satu kabel dihubungkan dengan bohlam kalian bisa beli yang kecil saja cukup. Terus untuk kabel yang ujung kabel satunya kalian hubungkan dengan elektroda. Elektroda adalah penghantar. Jadi nanti penghantarnya ini nanti kalian boleh pakai grafit, boleh pakai paku. Grafit itu yang ada di dalamnya pensil, yang ada di dalamnya batu baterai, yang ada di tengah itu yang hitam panjang.
Kalian boleh ambil itu untuk pakai paku yang bersih sama saja. Nah, nanti lampu ini akan menyala kalau larutan yang diuji nanti menghantarkan listrik. Nah, nyalanya nanti kadang nyalanya ada yang terang sekali, ada yang redup, atau bahkan tidak menyala. Itu tergantung dari daya hantarnya. Larutan elektrolit sendiri nanti ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat nanti dibuktikan dengan adanya gelembung. Ada gelembung di sini ketika elektrolit dicelupkan. Nanti ada gelembung yang banyak, ada gelembung sedikit tergantung daya hantarnya. Ada gelembung, ada nyala lampu. Kalau elektrolit kuat lampunya terang, gelembungnya banyak. Kalau elektrolitnya lemah itu ada dua kemungkinan, lampu menyala redup, ada gelembung, atau lampu mati ada gelembung. Itu elektrolit lemah. Kalian sambil menyimak buku ya. Pada larutan elektrolit, molekulnya semua terurai menjadi ion atau dikatakan dengan terionisasi sempurna. Jadi pada reaksinya nanti ditandai dengan panah searah, jadi ke kanan saja. Jadi ini artinya adalah NaCl, ini tandanya salah ya, bukan S ya. Kalau S itu berarti NaCl dalam bentuk padat atau garam krosok. Jadi ini nanti diganti tanda jadi Ag. Jadi Na plus Cl min. Yang termasuk elektrolit kuat nanti kalau yang nyalanya terang itu, kalau yang senyawa yang ada di lab itu ada asam nitrat, asam bromida, asam klorida, asam sulfat. Kalau basa NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, LiOH atau litium hidroksida, dan barium hidroksida. Untuk tata nama senyawa nanti ada pokok bahasan sendiri. Nah, tugas kalian nggak mempraktekkan ini karena memang di rumah nggak ada. Kalian mempraktekannya air sabun, air aki sur yang untuk motor. Itu kalian boleh praktekkan. Sedangkan larutan elektrolit lemah, untuk elektrolit lemah itu ditandai dengan tadi cirinya Ibu udah sebutkan, lampu mati ada gelembung atau lampu nyala redup ada gelembung. Itu adalah ciri elektrolit lemah. Kenapa ada larutan yang bersifat elektrolit lemah? Pada larutan elektrolit lemah tidak semua ion terurai. Jadi yang terurai hanya sebagian. Makanya ditandai dengan panah dua arah. Biasanya larutan elektrolit lemah ini berasal dari asam-asam lemah dan basa lemah. Contohnya ini, nanti untuk asam lemah, basa lemah nanti Ibu kasihkan lagi materinya. Contohnya asam cuka. Asam cuka terurai menjadi sebagian menjadi H+ dan CH3COO-. Yang termasuk elektrolit lemah ini. Tadi kalau yang termasuk elektrolit kuat, asam kuat dan basa kuat. Kalau elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Ini contoh asam lemah, ini contoh basa lemah, di buku kalian sudah ada. Sedangkan larutan non elektrolit kalau diuji dengan alat uji nanti di sini tidak ada gelembung dan
lampu tidak menyala. Jadi nggak ada perubahan sama sekali yang bisa diamati, nggak ada. Pada larutan elektrolit, molekul-molekulnya tidak bisa terurai menjadi ion. Yang termasuk larutan elektrolit contohnya gula, urea, alkohol, dan air murni. Nanti kalian praktekkan. Untuk praktek kalian usahakan objektif. Kalau memang larutan dan air itu nanti kalian tidak menyala, tidak ada gelembung, ya laporkan tidak ada nyala dan tidak ada gelembung. Nanti kalian bisa mencari referensi sebenarnya air itu seperti apa daya hantar listriknya. Jadi berlatihlah menjadi seorang ilmuwan yang objektif dan jujur, bekerja berdasarkan metode ilmiah. Data hasil pengamatan beberapa jenis larutan. Nih, contoh saja untuk garam dapur, jenis ikatannya, ikatan ion. Dulu waktu semester 1 waktu kita bahas ikatan, lampu menyala terang, ada gelembung gas. Jadi ini garam NaCl itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, makanya dia bersifat elektrolit. Contoh yang kedua, asam cuka memiliki ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Diuji dengan alat elektrolit, lampu tidak menyala, timbul gelembung gas. Makanya dia bersifat elektrolit, tapi elektrolit lemah. Terus yang ketiga, gula. Gula termasuk senyawa kovalen non polar. Tidak ada pasangan elektron bebas, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelembung gas. Maka larutannya bersifat non elektrolit. Ini tabel perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit, kalian bisa lihat. Itu ciri-cirinya seperti yang Ibu sebutkan tadi di depan. Jenis larutan pada tanah daya hantar listrik, ini dirangkumannya yang Ibu jelaskan tadi di depan. Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Ciri-cirinya: elektrolit kuat terionisasi sempurna, menghantarkan listrik, lampu nyala terang, terdapat gelembung gas. Lemah, ionisasi sebagian, menghantarkan listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Atau yang kedua tadi apa? Lampu tidak menyala atau terdapat gelembung gas. Jadi ada dua ciri untuk elektrolit lemah. Contoh senyawanya tadi sudah, reaksi ionisasi sama sudah tadi. Kalau elektrolit kuat satu arah, elektrolit lemah dua arah, non elektrolit tidak terionisasi, berarti masih dalam bentuk molekul. Elektrolit bisa berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Senyawa ion atau senyawa kovalen polar ini yang dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau senyawa non elektrolit berasal dari senyawa kovalen non polar. Nah, ini contohnya, coba contoh soal waktu sebelum Ibu akhiri. Manakah yang menggunakan lampu paling terang jika diperiksa dengan alat uji elektrolit? Silakan nanti kalian, Ibu bisa share ini, kalian kerjakan. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri sekian dulu. Nanti kita
kita sambung lagi untuk, materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh, kirim ke WA Group atau ke Google Classroom. Sekian, terima kasih, selamat belajar, berdoa, sama-sama berdoa mudah-mudahan